Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel review apa aja. Kali ini di hadapan gue udah ada kamera imut kecil, mungil, tapi multifungsi. Dan menurut gue sih mantep ya untuk dimiliki. Ini yaitu Canon serinya SX720HS. Nah, sekarang udah ada 740, kemudian ada lagi 730, dan baru kemudian ini 720. Jadi udah ada 2 generasi di atasnya ini ya. Tapi jika kalian mendapatkan dengan harga second yaitu 2 jutaan, kamera ini menurut gue sih sangat worth it banget ya untuk dibeli. Karena selain fungsinya yang banyak banget, kemudian fitur-fiturnya juga banyak, mudah digunakan untuk pemula ya kan. Kemudian bentuknya juga sangat simple, gampang dibawa kemana-mana, dan ekonomis juga harganya gitu. Ya udah, langsung aja kita ulas. Kita nyalakan dulu. Nah, jadi ini kurang lebih panjangnya hanya segini doang, pendek banget, kemudian sangat ringan ya. Kemudian fitur-fiturnya juga banyak yang menarik itu. Ini gue menggunakan mode auto, kemudian setting-settingannya ya biasa lah kayak gitu, namanya auto ya, disetting oleh kamera. Jadi kita langsung lihat ke menunya. Ini ada anak ayam punya gue ya, piaraan. Nah, menunya di sini ini ada digital zoom, itu standar, bisa diganti-ganti standar atau off. Digital zoom ini adalah zoom tambahan ketika optical zoom itu mentok zoomnya. Jadi misalkan begini, ini gue akan zoom sampai 40 kali ya, tuh 40 kali zoom udah mentok. Kita masih bisa tambahkan sampai dengan 160 kali zoom, dan hasilnya masih tetap oke. Bentar ya, gue coba bandingin detail gambar ketika full zoom 40 kali dengan digital zoom 160 kali. Apakah ada perbedaan yang signifikan? Langsung aja kita potret apa ya? Mungkin ini ya, rumput. Nah, ini 40 kali zoom dulu ya. Kemudian sekarang 160 kali zoom. Nah, hasilnya seperti itu. Lalu kita sekarang nonaktifkan. Nah, ini udah dinonaktifkan. Sekarang kita tes lagi zoomnya. Tuh, jadi zoomnya mentok hanya di 40 kali zoom. Tuh udah nggak bisa lagi ya. Kalau misalkan kita nonaktifkan zoom digitalnya. Jadi kita pakai aja yang standar ya, zoom digitalnya. Kemudian AF point zoom. AF point zoom ini dia, nih ada keterangannya kok, display magnifier of focusing area, yaitu dia membesarkan area yang fokus. Jadi ketika kita menekan setengah tombol shutter atau kita ingin memfokuskan suatu objek, dia akan menjadi kayak zoom gitu, gambarnya di layar itu jadi zoom. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi ketika kita tekan tombol fokus, itu hasilnya seperti ini nih. Di sini dia ada pembesaran atau magnifier. Jadi biar kita lebih fokus untuk melihatnya, ini udah fokus atau belum kayak gitu. Jadi kita udah bisa yakin bahwa ini udah fokus, baru kita jepret. Seperti itu ya.
Tapi fungsi magnifier ini nggak selalu muncul gitu loh. Jadi kadang-kadang pembesaran ini itu kadang muncul kadang enggak gitu, nggak selalu muncul. Contohnya seperti ini ya, ini akan gua tes. Nah di sini dia nggak muncul ya kan, tapi di sini itu dia tadi muncul. Nah ini sekarang nggak muncul kan tuh. Jadi nggak selalu muncul ya pembesarannya, terkadang dia muncul terkadang enggak. Gue juga nggak tahu kenapa, mungkin ya settingan atau pembacaan pada kamera ini sistemnya memang seperti itu kayak gitu. Jadi ya nggak bisa disalahin juga. Mungkin ya kalau misalkan objeknya sudah cukup jelas itu nggak muncul secara otomatis. Tapi kalau misalkan objeknya dirasa kurang fokus atau kurang jelas nih, detailnya kurang, dia akan muncul pembesaran otomatis seperti itu ya. Nah kemudian di menu yang selanjutnya ini ada AF Assist Beam. Nah ini maksudnya adalah untuk menghidupkan lampu di sini nih. Ini kan ada lampu ya, lampu indikator atau senter yang waktu itu gue bilangin center. Jadi lampu di sini berfungsi untuk membantu autofocus saat kondisi low light atau saat flash dihidupkan. Jadi contohnya seperti ini. Ketika ini gue jadiin on, nah dia akan menerangi suatu objek agar kita lebih mudah untuk fokus seperti itu. Nah, menu berikutnya yaitu flash setting. Flash setting di sini ada fungsinya itu untuk mengurangi efek mata merah atau mata kucing ketika terkena flash. Jadi ketika ini kondisi on, kamera akan otomatis mengurangi atau menghilangkan efek mata yang kayak mata kucing gitulah yang bersinar ketika terkena flash. Jika ini off, maka fungsi ini akan tidak aktif. Nah, berikutnya yaitu high lamp correction. Jadi ini adalah mengoreksi warna hijau ketika kondisi malam. Di sini sih ya tulisannya sih green gitu. Green ini berarti kan warna hijau. Nah, correct green tint in record waktu malam hari. Dan ini gue belum tahu ya fungsinya untuk apa sebenarnya, bedanya apa ketika ini off, karena setelah gue coba sih nggak terlalu ada perbedaan kayak gitu ya. Kemudian di ini review image after shooting. Jadi ketika kita selesai memotret itu ada review atau tidak perlu. Contohnya seperti ini ya. Ini display time-nya gue bikin quick. Jadi ketika kita memotret, contohnya seperti ini. Nah, itu dia nggak kelihatan ininya ya, dilihatin. Tuh, jadi hanya sebentar doang menampilkan hasil foto kita. Nah, kemudian kalau misalkan kita setting menjadi 2 detik, dia akan menampilkan hasil foto kita selama 2 detik setelah dijepret. 1, 2. Tuh. Jadi seperti itu. Nah, menu selanjutnya yaitu grid lines. Grid line ini adalah garis bantu kotak-kotak seperti ini ya. Aduh, ini maaf. Nah, seperti ini. Kelihatan gak sih? Nah, ini garis yang ini ya, panjang, melintang, horizontal dan vertikal ini adalah namanya grid line untuk membantu kita memposisikan objek saat kita ingin memutuskan untuk memakai komposisi rule of third. Nah, jadi seperti ini contohnya ya, ini anak ayam, mana sih anak ayam? Nah, ini anak ayam gue letakkan di posisi rule of third. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian, oh ini tadi gue ganti dulu, gue nggak suka ngelihat kelamaan sih. Nah, ini grid line ya, ketika di off jadi posisinya seperti ini, polos.
nggak ada garis bantu apapun. Ya kalau kalian merasa nggak perlu garis bantu, tinggal di offin aja. Kemudian IS setting. Nah ini adalah image stabilizer. Di sini ada mode continuous, kemudian off. Kalau continuous dia akan terus-terusan mendeteksi scan untuk optimum image stabilizer. Jadi dia akan terus-terusan menggunakan image stabilization ketika kita memerlukan gambar yang tajam dan stabil. Yang menurut kamera ini, ini kameranya nggak stabil, dia akan otomatis menyalakan image stabilizer kalau IS modenya ini continuous. Kalau di offin ya dia akan mematikan image stabilization. Nah ini dynamic IS. Di sini ada correction of strong camera set. Jadi kalau misalkan ini kameranya atau tangan kalian itu tremor, goyang-goyang gini-gini, dia akan mengoreksi otomatis ketika merekam ya, set during movie shooting. Jadi ketika mengambil video. Nah di sini ada low, standar. Di sini cuma ada low dan standar yang nggak bisa high. Nah kemudian ini ada auto level juga tuh, ketika merekam atau movie atau video, auto levelnya. Jadi dia akan memutuskan atau mengaktifkan fitur kayak ini ya, kayak gimbal gitulah, kayak apa namanya ya, stabilization gitulah. Jadi dia bisa otomatis menyeimbangkan ketika kamera ini lebih miring atau ke bawah gitu ya. Jadi dia akan menyeimbangkan secara otomatis. Kemudian ini adalah display area ketika tombol yang ini ditekan. Tombolnya yang mana? Tombol yang ini nih ya. Ketika tombol ini ditekan, dia akan menampilkannya itu large, atau di sini ada tulisannya lagi medium atau small. Nah contohnya seperti ini ya. Ini ketika tombol ditekan. Nah seperti ini tuh, ini kan large. Ketika diganti jadi medium atau small, biar ini ya efeknya kelihatan, langsung small aja ya. Nih tuh. Nah dia cuman segini, nggak terlalu besar pengaruhnya ya. Tuh. Jadi seperti itulah. Kemudian auto setting fungsinya nggak jauh berbeda sama yang ini. Tuh, bagaimana ketika digunakan. Jadi untuk mengatur ini aja sih sama. Kemudian yang terakhir ini ada Face ID setting. Face ID setting ini berfungsi untuk mengenali wajah kita. Gue juga nggak tahu, gue udah pernah cobain, gue udah pernah registrasi. Nih kan ada registrasi ya, registri wajah kita ke dalam kamera, tapi gue nggak ngeliat perbedaannya seperti apa dan hasilnya itu seperti apa sih kayak gitu. Gue juga kurang paham untuk yang Face ID setting. Ya udah, sekian untuk pembahasan menu di dalam mode auto. Berikutnya akan gue bahas menu di ini ya, AVI. Jadi dia lebih banyak lagi menu-menunya tuh kayak gini. AF frame bisa diganti-ganti tuh, untuk tracking fokus juga bisa. Kemudian ada servo. Ini fungsinya sangat baik dan sangat apa ya namanya, berguna gitu loh. Sangat berguna untuk sehari-hari. Ya udah, sekian videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.